pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat. Nah, untuk hari ini siapa yang bahas di sini? Asta. Asta. Gimana, ada yang tidak sekolah? Enggak, semua ada Ibu. Terima kasih Asta. Baik, sebelum memulai kegiatan, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Ibu mohon bantuan kepada Asta untuk memimpin doa. Baik untuk semuanya, sebelum kita memulai melaksanakan pembelajaran hari ini atau layanan dari Ibu Cynthia, marilah kita berdoa supaya dilancarkan. Berdoa CPP, berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya. Oke, terima kasih untuk Asta sudah memimpin doa dengan sangat baik. Jadi, Ibu di sini akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak Sayang. Kalau sudah sayang, Maka jangan kenal. oke, perkenalkan nama Ibu di sini adalah Ibu Cynthia Pratami. Kalian bisa panggil saya Cynthia, Ibu Cynthia. Jadi di sini saya akan melaksanakan suatu layanan konseling yang dimana bernama bimbingan klasikal. Jadi kalian sudah pernah melaksanakan bimbingan klasikal di sini? Belum sama sekali? Baik, tidak apa-apa. Jadi di sini akan kita laksanakan untuk pertama kali di kelas kalian. Jadi yang pertama itu Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Kalian tadi kan bilang tidak pernah melaksanakan bimbingan klasikal, tapi pernah mendengar nggak? Mendengar bimbingan klasikal? Tidak. Enggak. Oh, saya belum. Kalau saya tahunya konseling aja gitu ya. Konseling aja. Ya. Baik, ya di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai bimbingan klasikal. Jadi bimbingan klasikal itu adalah proses bantuan layanan yang diberikan oleh konselor atau di sekolah itu lebih dikenal dengan guru BK, yang dimana layanan yang diberikan itu adalah bantuan kepada peserta didik atau siswa untuk lebih mengenal diri dan mengatasi permasalahan dari siswa. Jadi jika kalian memiliki permasalahan atau merasa mungkin ragu dengan suatu keputusan ke diri kalian sendiri, bisa datang ke ruang BK, bisa berkonsultasi dengan guru BK. Nah, jadi pada topik layanan kita kali ini, kita akan membahas mengenai satu topik yang tentunya terhubung dengan kalian. Yang pertama itu, ada yang tahu? Ibu akan membahas apa? Belum ada? Belum. Jadi kita akan membahas tunda akademik. Mungkin lebih familiar dikenal dengan prokrastinasi. Tunda akademik itu dalam bahasa Indonesianya. Jadi pernah mendengar? Belum pernah juga mendengar tunda akademik. Jadi di sini akan Ibu jelaskan apa itu tunda akademik. Jadi tunda akademik adalah yang dimana kecenderungan tindakan atau perilaku yang dilakukan peserta didik dalam mengulur, menghindari, dan membuang waktu. Jadi mengulur waktu, menghindari tugas, dan membuang waktu. Jadi di sini mungkin siapa yang sering menunda-nunda untuk mengerjakan atau mengumpulkan tugas? Wih, semuanya nih, ada yang tidak beberapa ya. Oke, jadi akan Ibu jelaskan itu adalah definisinya. Nah, dari definisi itu kita mendapatkan 3 indikator. Yang pertama membuang waktu. Yang pertama itu mengulur waktu, yang kedua menghindari tugas, dan yang ketiga membuang waktu. Jadi mengulur waktu itu ada fakta positif dan juga fakta negatif. Begitu pula menghindari tugas juga ada fakta negatif dan juga positif, dan juga indikator yang terakhir itu menghindari tugas ada membuang waktu ada fakta positif dan juga negatifnya. Nah, biar kalian ngerti dulu, Ibu akan memberikan tayangan untuk fakta positif dan juga fakta negatif dari indikator yang Ibu akan Ibu jelaskan. Bentar ya. Kamu buat apa?
adalah faktor positif. Itu adalah faktor positif dari indikator mengulur waktu. Jadi mengulur waktu untuk faktor positifnya itu adalah yang dimana siswa yang tidak melakukan penguluran waktu dalam mengerjakan dan juga menyelesaikan tugas. Jadi sekarang dikasih tugas, sekarang diselesaikan dan juga dikumpulkan. Jadi tidak mengulur-ulur waktu. Untuk yang negatifnya, adalah untuk indikator mengulur waktu yang negatif. Oke. Itu adalah faktor negatif dari mengulur waktu. Kebalikan dari faktor positif dari mengulur waktu yaitu peserta didik atau siswa yang sering melakukan penguluran waktu dalam mengerjakan dan juga menyelesaikan tugas-tugas akademiknya. Kemudian untuk selanjutnya ada ke indikator kedua, yaitu menghindari tugas. Ini positifnya dulu ya. Itu menunjukkan kalau peserta didik atau siswa itu tidak melakukan tidak menghindari tugas. Jadi siswanya tidak mengerti sama tugasnya. Nah, dia tidak menghindari tugas tapi mencari solusi dengan cara Bertanya pada teman. Iya, bertanya dengan teman. Kemudian selanjutnya untuk negatifnya, indikator untuk menghindari tugas yang negatif, yang dimana kebalikan dari yang positif, siswa malas padahal temannya sudah mengerti tapi dia tidak ingin mengerjakan tugasnya. Jadi dia sengaja untuk menghindari tugas karena merasa tidak bisa mengerjakan tugas. Jadi kita ke indikator yang terakhir, yaitu membuang waktu. Ini ke negatif dulu ya. Kamu ngapain? Aku lagi main game. Asik nggak?
yang negatif. Jadi di video ini memperlihatkan bahwa siswa malah memilih main game daripada membuat tugasnya, padahal sudah dikasih tahu oleh gurunya untuk menyelesaikan tugas, tapi malah memilih main game. Jadi itu untuk negatifnya. Sekarang yang positif. Nah, itu adalah indikator positif dari menghindari apa tadi? Anda masih ingat? Membuang waktu, itu positifnya ya. Jadi peserta didiknya tuh, siswanya tuh diingatin sama temannya untuk mengerjakan tugas, tapi dia lagi main game. Nah, temannya mengikuti saran positif dari temannya itu untuk mengerjakan tugas dan meninggalkan permainan gamenya. Ya. Jadi itu adalah 6 indikator dari tunda akademik. Jadi yang pertama tadi ada mengulur waktu, kemudian menghindari tugas dan juga Buang waktu. Pintar sekali, masih ingat ternyata ya. Jadi ketiga indikator itu merupakan ciri-ciri yang bisa diperlihatkan untuk mengklasifikasikan orang yang mengalami tunda akademik. Nah, jadi sekarang Ibu akan memberikan kalian kuesioner untuk mengerjakan mengenai tunda akademik. Jadi silakan diisi. Isi ya. Baik, silakan. Terima kasih. Nah, setelah mengisi kuesioner tadi, Ibu juga masih punya LKPD untuk kalian. Masih semangat? Masih. Oke, masih semangat. Jadi silakan diisi LKPD ini, satu orang satu ya. Oke, silakan diisi ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Nah, itu kalian sudah mengisi LKPD, juga tadi sudah mengisi kuesioner. Nah, jadi itu sudah melihat hasil kuesioner kalian juga. Jadi dari berapa? 30 orang? 30-an, Ibu. 30 orang siswa di kelas ini. Jadi ada masih beberapa yang memiliki tingkat tunda akademik yang tinggi. Nah, namun sebelum itu masih ada materi satu lagi yang memang Ibu masih ingin akan sampaikan, yaitu tentang contoh dari tunda akademik, yang orang yang memiliki tunda akademik yang tinggi dan juga yang rendah. Nah, dari pemahaman kalian mengenai tunda akademik itu, menurut kalian orang di sekitar kalian deh, biar gampang, atau siapapun yang memang kalian kenal memiliki yang tidak memiliki tunda akademik itu seperti siapa? Yang tidak, Ibu. Iya, yang tidak. Yang tidak. Jadi tunda akademiknya rendah. Mungkin dari Asta bisa sebutkan satu nama aja dan alasan kenapa menurut Asta orang itu tidak memiliki tunda akademik. Yang tidak memiliki. Iya, iya. Maksudnya negatif. Yang tidak memiliki tunda akademik. Mungkin saya, Ibu ya. Oke, Cindy silahkan. Karena saya sedikit percaya diri, Bu ya. Iya. Kayak saya tuh mengerjakan tugas tidak pernah mepet sama waktu. Mungkin saya sendiri merasa memiliki tunda akademik yang rendah. Oke, berarti Cindy bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang lain yang tadi mengisi kuesioner masih dengan hasil yang tinggi tunda akademiknya. Mungkin untuk Asta
rendah tunda akademiknya Ibu, dikarenakan saya itu sering mengumpulkan tugas tepat waktu dan juga kayak mengelis-ngelis apa yang ingin dikerjakan seperti itu, dan juga saya kasih tugas langsung buat itu sama seperti Cici juga gitu. Oh gitu. Jadi masih Masih mengalami tunda akademik, sering melakukan tunda akademik? enggak. Enggak, benar. Ah, benar. Oke, itu Juana gimana? Kalau menurut saya yang punya tunda akademik yang rendah itu lebih bisa sih. Oh, jadi Juana merasa bahwa memiliki tunda akademik yang tinggi, berarti sering menunda-nunda ya? Iya. Kalau boleh tahu alasannya kenapa? Karena saya memiliki gangguan emosional. Memiliki gangguan emosional yang tidak stabil, gitu, seperti itu. Oke, mungkin nanti kita akan lanjutkan di sesi layanan selanjutnya untuk membahas lebih lanjut tentang permasalahan dari Juana. Nah, karena tadi kalian sudah mengisi kuesioner dan mengisi LKPD, dan juga Ibu sudah menerangkan indikator-indikator dari tunda akademik ini. Nah, untuk itu kita bisa akhiri kegiatan ini, namun Ibu akan sampaikan dulu untuk nama-nama siswa yang akan Ibu tetap ajak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok, yaitu ada Joanna, Cindy, Asta, kemudian ada Ade Adi, lalu ada Samita dan Leoni. Untuk itu nanti yang lainnya tetap ada di ruang kelas, jangan sampai keluar kelas ya. Tapi kalau mau izin toilet silakan. Untuk yang mau minum juga silakan, untuk yang bawa minum. Nah, untuk yang nama-nama Ibu sebutkan tadi, mohon tetap di sini. Kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Baik, terima kasih. Untuk itu Ibu tutup dulu untuk bimbingan klasikal ini. Terima kasih semuanya sudah menyimak dengan sangat baik. Ibu tutup untuk para pesanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih semuanya.